Om Swastiastu. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Baik Sobat Nusantara, kali ini kita berada di Pura Agung Blambangan, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sobat Nusantara, kali ini kita akan mengikuti pelaksanaan orientasi moderasi beragama bagi lembaga agama dan kelembagaan keagamaan Hindu se-Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 yang akan diadakan di Gedung Aula Serbaguna Kedaton Blambangan yang terletak di belakang Pura Agung Blambangan. Sobat Nusantara, acara ini diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi atau Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Dan acara ini rencana dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan juga Bapak Penyelenggara Hindu Kemenak Kabupaten Banyuwangi serta narasumber dan juga para peserta dari berbagai tokoh lintas agama, dari para tokoh agama Hindu, ada tokoh agama Buddha, ada tokoh agama Kristen, dan ada tokoh agama Katolik, dan serta para penyuluh agama Hindu se-Kabupaten Banyuwangi.
Sobat Nusantara, inilah tempat pelaksanaan dari orientasi moderasi beragama bagi lembaga agama dan keagamaan Hindu se-Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 di Gedung Kedaton Belambangan. Ini merupakan gedung yang baru yang dimiliki oleh umat Hindu Banyuwangi dan letaknya berada di belakang Pura Agung Belambangan atau sebelah utara, tepat mandala utama Pura Agung Belambangan. Sobat Nusantara, gedung ini merupakan kenang-kenangan dari upaya dan usaha dari Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi masa periode 2019 hingga 2024. Inilah kenang-kenangan dari pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi yang diperuntukkan untuk seluruh umat Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya harapannya bermanfaat untuk umat Hindu Kabupaten Banyuwangi serta sebuah kebanggaan dari umat. Sobat Nusantara, ini terlihat kepala kantor atau yang mewakili dari Kemenak Kabupaten Banyuwangi yang disambut oleh Bapak Penyelenggara Hindu Kemenak Kabupaten Banyuwangi dan Ketua Parisade Kecamatan Muncar. Baik Sobat Nusantara, mari kita ikuti bersama acara ini hingga selesai. Namun jangan lupa untuk keberlangsungan channel ini like, share, komen, serta subscribe tentunya. Bima Yanto Channel, channel Wong Nusantara. Terima kasih atas atensi Anda dan punya subscribe Anda. Selamat menyaksikan. Shalom, nama budaya, salam kebaikan. Nugroho saha berkah Gusti. Mugi tansah kaparingaken dumateng kita lan panjenengan sedaya. Netepi jejering titah sawantah kawula ingkang boten kedah saking renaning kaprayotan pramila sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken mugi syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung inggih zat ingkang Maha Waos ingkang kajena sampun amaringaken nugroho dumateng kita sedaya saéngga kita saged makempal wonten aula Pura Agung kanthi boten wonten satunggal alangan menapa.
Rama Mangku ingkang sinujaken, ingkang dados kinurmatan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi utawi ingkang mewakili Bapak Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Hindu Kabupaten Banyuwangi ingkang kula bekteni, ingkang kinurmatan Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Kabupaten Banyuwangi, Ketua Panitia Orientasi Moderasi Beragama ingkang kula hormati Bapak narasumber ingkang kula hormati, Ketua Pemangku Blambangan ingkang kula hormati, lumengseripun dumateng para peserta orientasi moderasi beragama ingkang sinudarsa. Para rawuh ingkang kula hormati, salajengipun keparengna kula ngaturaken rerencening acara ing inggih menika. Bilih acara ingkang sepindhah inggih menika pabuka. Nomor kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ingkang nomor 3 inggih menika laporan Ketua Panitia. Acara ingkang angka sekawan inggih menika sambutan saha nomor pungkasan inggih menika penutup utawi doa. Monggo kita bikak acara menika kanthi waosan Om Awigamastu Namasidha. Mugi kanthi waosan menika saged dadosaken lancaripun acara menika. Acara ingkang angka kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya dumateng panjenenganipun Ibu LP Putri kawula sumanggaken. Dumateng Bapak Guru Aturan Jumat. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
para peserta, Bapak Ibu, Katulan, Kanggas. Matur nuwun dumateng Ibu MP Putri ingkang sampun mimpin acara ingkang nomor 3 inggih menika laporan saking Ketua Panitia dumateng panjenenganipun Bapak Oksan Wibowo wedal kula aturaken. Terima kasih Pak Gubernur Pak Dodo selaku wawancara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalam, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag Tata Usaha Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Jali MPPI, yang kami hormati Bapak-bapak narasumber Pak Sardianto, Pak Supriyadi, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh panitia dan peserta Bapak Ibu yang saat ini hadir memenuhi undangan kami. Tentu rasa bahagia, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Yang Kuasa, karena atas suara kemudahan beliau kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul dan duduk bersama di tempat ini, di aula Pura Group Blambangan dalam keadaan sehat dan semoga senantiasa dalam hati yang selalu riang dan gembira. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang terutama kepada Bapak Kasubag yang telah berkenan rawuh hadir di tengah-tengah kita, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk membersamai kita semua. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan rasa terima kasih sampun kersa rawuh memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti orientasi moderasi beragama. Bapak Kasubag yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa kegiatan orientasi pada hari ini kami mengundang 30 peserta yang berasal dari pimpinan lembaga baik dari unsur keumatan maupun kepemudaan. Dan sepanjang saya berada di sini kurang lebih 8 bulan, mungkin baru kali ini Pak, kami bisa berkumpul dalam situasi yang membahagiakan ini. Karena kami mengangkat kegiatan moderasi beragama, dapat kami sampaikan juga untuk kepanitiaan juga mencerminkan moderasi dari unsur Hindu, dari unsur Islam dan Katolik. Dan saat ini yang hadir pun juga demikian. Dari 30 peserta, Pak Gio matur nuwun dari mewakili umat Buddha, Ibu Sri mewakili umat Katolik, dan Ibu Erna mewakili dari Islam. Nah, tentu ini satu momen yang membahagiakan khususnya bagi kami, kita dapat berkumpul di ruangan ini. Semalam untuk prepare kami ke sini Pak, karena kondisinya sudah kami prediksi sebelumnya, karena ruangannya masih terbuka, hijauan bulu ini ternyata menyisakan satu hal yang kurang mengenakan. Karena kemarin ini penuh dengan kotoran. Iya, kotoran itu kira-kira. Nah, sehingga kami kemarin bergotong royong teman-teman penyuluh dan Pak Sarjono tentunya. Dan tadi
Saya lihat di luar ada Pak Pamongpura, belum saya sebutkan Pak Pamongpura. Mohon untuk bisa ikut masuk. Ya. Tapi sementara puji Tuhan dan alhamdulillah pada hari ini kita lihat meskipun masih banyak kekurangan, namun akhirnya ruangan ini ruangan yang baru Pak, rumah yang baru kebanggaan umat di Banyuwangi, dan ini mungkin kegiatan untuk baru belum ada 5 kali Pak ya. Nah, untuk pertemuan ini Pak, jadi termasuk nyari. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara moderasi beragama, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya yang di timur, tentu hal ini sudah tidak lagi asing. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, rasa teko seliro, kemudian rawe-rawe atas malam-malam kutuk, itu mungkin sudah mewakili yang namanya istilah moderasi beragama. Rukun sama tetangga itu pun juga sudah mewakili. Namun demikian, pemerintah hadir dengan slogan moderasi beragama ini tentu artinya ada sesuatu yang harus dibenahi, ada sesuatu yang harus kita paskan gitu kira-kira. Meskipun saya meyakini umat di Banyuwangi, masyarakat di Banyuwangi itu sudah menerapkan moderasi beragama dengan baik dan sempurna tentunya. Kenyataannya apa? Di Kemenak sebagai representasi dari moderasi beragama yang di-branding sebagai leading sektor moderasi beragama itu sudah sangat mencerminkan. Kami Hindu hanya berapa orang di sana, Katolik hanya 2 orang sekarang di Indonesia ini, hanya 2 orang. Tetapi penerimaan kepada kami, kepada Hindu, kepada Katolik dan umat lainnya, bahkan masyarakat yang keluar masuk di kantor itu sangat diterima dengan baik dan sangat ramah. Tepuk tangan untuk kami. Oleh karenanya, Bapak Ibu, karena ini menjadi program prioritas pemerintah, tentu kita sebagai bagian dari binaan Kementerian Agama, kita harus tampil menjadi figur yang dapat mencerminkan moderasi beragama itu sendiri. Nah, sehingga harapannya Bapak Ibu, dengan adanya kegiatan pada hari ini, selesai dari sini, tentu kita akan mohon kiranya nanti kita dapat kembali menjadi satu sosok figur yang dapat dicontoh, satu figur yang dapat dijadikan panutan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya, Pak Kasubag dan Bapak Ibu, kami pada kesempatan kali ini menghadirkan 2 orang narasumber, Bapak Sardianto dan Bapak Supriyadi. Nanti mohon berkenan untuk menularkan ilmunya Pak terkait dengan moderasi beragama dan gotong royongan ya Pak ya, gotong royongan kepada kami semua, sehingga nanti sepulang dari ruangan ini kita tidak hanya sekedar formalitas kegiatan, tetapi ada makna-makna yang dapat kita ambil setelahnya. Mungkin itu Bapak Kasubag dan Bapak Ibu semua yang hadir saat ini yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf apabila dalam penyambutan kami sebagai panitia kurang berkenan karena semata-mata sudah keterbatasan kami, tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan ini tidak menjadikan kita loyo gitu ya. Nah, nanti mohon dapat mengikuti dengan bersama dan sampai tuntas. Dan nanti akan diatur oleh panitia bagaimana nanti timing-timingnya gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu, sekali lagi matur nuwun, terima kasih atas kehadiran tuntunan dari Desa Yang Dewasa. Saya akhiri dengan para Mas Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut berkatanya Om Sadu Sadu Sadu. Matur Bapak Dr. Andes Muhammad Jalil MPD.
Hotel kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PHDI Bapak Sapianto. Beliaunya ini sering sekali bertemu dengan saya karena beliaunya sekarang sudah bergabung di FKUI, di Forum Kerukunan Umat Beragama. Kalau sebelumnya yang sering saya bertemu adalah dengan Pak Suminto. Karena beliau sekarang sibuk dengan bisnis digantikan oleh Pak Sapianto. Tapi karena memang urusan keagamaan itu adalah urusan sosial. Jadi kalau mau cari tuan-tuan nggak bisa di urusan keagamaan itu. Bisanya hanya pengabdian pada Tuhan. Ini Pak Sapianto ya. Ini demi pengabdian keagamaan, pengabdian kepada Tuhan yang besar. Yang saya hormati pula dan narasumber yang lain dari pertama, saya mohon maaf, saya datang kemarin ternyata teman-teman semua sudah pada santai. Artinya tinggal tunggu saya Pak. Pak bukan bukan bermaksud menjadi orang penting, tidak. Karena kemarin tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Oksan terkait dengan kehadiran apakah saya harus hadir jam 8 atau jam 9 pagi. Jam 9 saja pagi, santai-santai saja kata Pak Oksan. Insya Allah kalau di sini kita karena ini membangun orientasi agar keberadaan dalam beragama itu bisa terangkai, bisa terasakan dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Katanya Pak Oksan lebih bagus santai saja Pak, jadi jam 9 tidak apa-apa. Maka saat tadi perjalanan juga agak santai jadi walaupun padat dan agak padat, tapi alhamdulillah tadi saya sudah masuk di sini pas jam 9 tapi lewat sana sudah. Lewat sana? Lewat Pangadu ke sana. Lewat Pangapunten. Bahkan saya sering kembali Pangapunten. Saya sering sekali sudah mungkin kalau tidak keliru 3 kali datang kemari dalam rangka penguatan moderasi beragama di sebelah kulon sebelahnya. Sering sekali. Kalau saya lupa di sini, saya juga tidak tahu jalan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang dalam hari ini masuk ke timbangan penyelenggara hidup. Ini sebuah program yang memang menjadi program prioritas atau program prioritas Kementerian Agama. Ini sudah dicanangkan, diwajibkan moderasi beragama ini, orientasi pengembangan penguatan moderasi beragama ini sejak tahun 2017. Tapi mulai efektif dirasakan di Kementerian Agama dengan disediakan anggaran, penyelenggaraannya terus dikembangkan kemana-mana. Bahkan seluruh pejabat diwajibkan ikut mengikuti orientasi moderasi beragama. Semua pejabat diwajibkan. Sekarang karena pejabat-pejabat di Kementerian Agama sudah diorientasi tentang kemoderatan beragama, sekarang sudah mengarah pada masyarakat. Ya, alhamdulillah ini ternyata sekarang kena bagiannya teman-teman atau penganut Hindu yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khusus untuk Banyuwangi tapi mungkin tentunya yang sudah pada anggaran yang disediakan. Alhamdulillah di tahun yang lalu Pak Marsudi juga sepertinya ada, bahkan tahun ini ada. Ini betul, yang hebat ini betulnya Pak Oksan Wibowo. Dia pinter melobi orang pusat dalam rangka agar ada penguatan moderasi untuk masyarakat Hindu yang ada di Banyuwangi. Tepuk tangan untuk Pak Oksan. Memang Pak Oksan ini memang ditugaskan dari pusat ke Banyuwangi, Pak. Memang untuk membangun Banyuwangi. Beliau jadi orang hebat, lobby-lobbynya banyak, jaringannya kuat. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini, pengamalan ajaran Hindu di Banyuwangi bisa berkembang dengan baik, sesuai dengan harapan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa Kementerian Agama menganggap penting untuk mensosialisasikan
atau mengorientasikan kepada masyarakat tentang penguatan moderasi beragama. Kita tahu bahwasannya masyarakat Indonesia itu sudah yakin semuanya adalah orang moderat. Karena apa? Kalau melihat dari sejarahnya, dulu itu pertentangan antara agama Hindu dan Buddha itu sudah dulu. Ternyata sudah terakomodir, terukurkan dengan perpaduan perdesaan antara penganut agama Hindu dengan agama Buddha di tahun-tahun yang dulu. Berkembang dan kerajaan-kerajaan yang menjadi rukun antara Hindu dan Buddha ya. Kalau dulu Hindu dan Buddha lama-lama terus ada Islam, itu pun juga tetap rukun. Bahkan kerukunan itu diwujudkan dengan kemerdekaan kita dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu dicetuskan sebagai landasan negara kita itu karena memang melihat situasi masyarakat kita. Kita itu adalah masyarakat yang senang pada kerukunan. Kita itu masyarakat yang saling menghargai satu dan lain. Kita tidak pernah mempermasalahkan agama. Masyarakat kita memang demikian ya masyarakat kita. Kita melihat di daerah-daerah tertentu bahkan ada orang Islam sama orang Hindu berkeluarga ya, bermusyawarah. Jadi ada yang menikah. Jadi Hindu masuk Islam, yang Islam masuk Hindu. Ternyata keluarga ini sama-sama guyup. Jangan bisa melihat di Sambi Mulyo. Di mana namanya? Ya, Sambi Mulyo. Di mana? Gambiran. Nah, di Gambiran itu ada kampung moderasi, di mana di sana itu bapaknya agama Hindu, bapaknya agama Buddha, ya, mantunya beragama Islam. Ada yang bapaknya agama Hindu, bapaknya orang tuanya agama Buddha, mantunya agama Hindu. Ada yang Hindu. Bahkan satu keluarga itu ada yang berbeda-beda. Ada yang satu anaknya, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Itu yang ada di Yosomunjo, bukan Sambi Mulyo, Yosomunjo di Gambiran. Artinya apa? Itu sesungguhnya memang bentuk kehidupan masyarakat kita dalam rangka saling menghargai. Jadi agama itu bukan menjadi suatu masalah yang perlu dipermasalahkan. Agama itu menyangkut masalah pribadi dengan Tuhannya masing-masing. Maka orang-orang tidak akan memusik selama orang itu melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Bukan moro-moro, tentunya ini sudah perjalanan dari 2014, sudah digagas, dirancang tentang moderasi beragama. Karena memang melihat perkembangan di Indonesia ini sudah mulai banyak sekali orang yang mencoba mempertentangkan agama dan kehidupan bermasyarakat. Mulai banyak. Kalau tidak keliru itu mulai saya rasakan di tahun 2006, terus dicetuskan dengan adanya Pantutan ya, adanya bom yang meledak, orang-orang yang berpikir keras yang seakan-akan ingin membatasi antara orang yang lain dengan dirinya itu dengan agama. Agama dijadikan dasar, agama dijadikan alasan untuk membedakan antara dirinya dan orang lain. Dan di masyarakat kita hal itu termasuk tabu. Karena masyarakat kita itu tidak pernah mempertentangkan agama masing-masing di antara kita. Yang mau menganut agama Islam, monggo silakan laksanakan ajaran agama Islamnya. Yang mau menganut agama Hindu, monggo laksanakan ajaran agama Hindunya. Begitu juga agama-agama yang lain. Tapi ini juga berkembang, pemikiran yang keras ini berkembang karena apa? Karena mulai masuknya informasi-informasi luar masuk ke negara kita. Dan itu sudah mulai mengusik tentang ketentraman masyarakat kita melalui agama yang dipropagandakan oleh agama. Padahal sesungguhnya semua agama kan mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kerukunan. Kan tidak ada agama yang mengajarkan untuk kekerasan, tidak ada kan? Tidak ada alasan agama dalam rangka untuk mensahkan melakukan kekerasan pada yang lain, tidak ada. Karena segala sesuatunya agama itu datang dalam rangka mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan harapan Tuhannya masing-masing, agar sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Maka tiap-tiap agama pasti ada aturannya masing-masing. Dan setiap ajaran yang diberikannya itu pasti sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Pasti tidak akan bisa berjalan
manakala di antara kita tidak rukun. Yang sedang diselenggarakan oleh Pak Ustaz ini ada hasilnya manakala ada 4 minimal ada 4 indikator. Di sebuah masyarakat itu manakala ada 4 indikator sebagai indikator kerukunan itu, maka dianggap penguatan orientasi beragamanya itu berhasil. Tapi di saat 4 indikator itu tidak ada, maka di sana perlu secara intensif, perlu secara masif untuk terus dikembangkan bagaimana mengembangkan, bagaimana menghayati kehidupan beragama masing-masing. Apa 4 indikator itu? Yang pertama adalah menyangkut masalah komitmen berkebangsaan. Jadi bangsa Indonesia ini adalah usaha final daripada para founding father kita. Jadi negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka segala undang-undang dasar yang dibuat Pancasila yang dijadikan sebagai asas berbangsa dan bernegara itu adalah harga final. Maka kalau ada masyarakat yang permasalahkan Pancasila, nah ini berarti dia perlu ada penguatan, perlu ada orientasi yang lebih secara masif tentang moderasi beragama. Maka salah satu itu sebagai indikator bahwasanya kehidupan beragama berjalan dengan baik manakala masyarakatnya memiliki komitmen berkebangsaan, menerima adanya undang-undang dasar, menerima Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Satu itu. Terus yang kedua, masyarakatnya dianggap taat beragama, memiliki tingkat kerukunan yang baik, manakala masyarakatnya itu anti kekerasan. Anti kekerasan. Bagaimana ada hal yang berbeda, sedikit berbeda langsung dicap dengan yang tidak, itu saya kira tidak mewujudkan, tidak mengimplementasikan sebagai orang yang Pancasila. Sedikit-dikit orang salah berbeda dengan dirinya langsung dicap atau langsung dilakukan tindakan kekerasan. Bukan itu yang diharapkan. Tapi kalau seandainya ada terjadi di sebuah masyarakat cara pandang yang demikian, maka di sana akan menjadi PR besar bagi kita semua untuk ikut membangun bagaimana kerukunan bisa diwujudkan di sana. Bagaimana keagamaan, bagaimana mengimplementasikan agamanya itu biar benar. Bagaimana memahami agamanya biar benar dan juga mengimplementasikan ajaran beragamanya secara benar. Maka yang kedua itu, rata-rata kalau orang beragama dengan baik, saya yakin mereka tidak akan dikit-dikit melakukan kekerasan. Mereka kalau ajaran agamanya sudah merasuk di dirinya, maka orang itu akan menjadi orang yang hadir, yang lembut, hatinya lembut, cara pandangnya juga benar. Terus yang ketiga, yang dijadikan sebagai indikator bahwasanya kerukunan beragama itu berjalan dengan baik, manakala di antara mereka saling punya toleransi. Jadi toleransi itu yang Islam melaksanakan Islamnya, non Muslimnya tidak mempermasalahkan. Karena agama-agama ini memang masing-masing. Yang Hindu mau melaksanakan acara persembahyangan, yang Islam tidak akan permasalahkan. Walaupun dia hanya satu orang, walaupun dia berdiri, walaupun dia berada di daerah komunitas yang mayoritas Muslim, tapi tetap dalam rangka melaksanakan ajaran agamanya dipersilahkan, tidak dipermasalahkan. Itu artinya ada tingkat toleransi yang baik. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi lokal yang baik. Penerimaan bisa menerima tradisi yang berkembang di masyarakat secara baik. Banyak sekali sekarang ini pangapunten bapak-bapak sekalian. Sekarang ini masih ada kelompok-kelompok khususnya yang Muslim yang menganggap di saat kita berbeda, padahal sesama Muslimnya itu dianggap kafir. Itu dianggap sedang melaksanakan bid'ah. Bid'ah itu perbuatan yang tidak padahal itu biasa-biasa masyarakat. Masyarakat juga baik-baik saja. Kira itu. Jadi ada 4 indikator. Yang pertama komitmen berkebangsaan, yang kedua anti kekerasan, yang ketiga bertoleransi, dan yang keempat penerimaan terhadap tradisi atau penerimaan terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat. Saya kira itu mudah-mudahan
dengan adanya orientasi moderasi beragama yang dikembangkan oleh Pak Oksan kali ini betul-betul nanti bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin kuat dalam rangka menerapkan kemudahan, sehingga masyarakat di mana namanya di Tembok Rejo khususnya yang hadir ini terasa rukun, terasa adem, terasa nyaman, dan begitu juga bapak-bapak yang diundang oleh Pak Oksan ini menjadi duta-duta pengembangan moderasi beragama di lingkungannya masing-masing. Saya kira mudah-mudahan demikian. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, orientasi moderasi beragama bagi lembaga agama dan keagamaan Hindu se-Kabupaten Banyuwangi di tahun 2024 ini, dengan ini resmi kami nyatakan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Marilah kita laksanakan doa untuk penutupan. Semoga selanjutnya kegiatan orientasi moderasi beragama yang akan dilaksanakan pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk yang beragama Hindu, mari berdoa bersamanya, dan untuk yang beragama Hindu bisa menyesuaikan. Seluruhnya dengan sikap sempurna. Asana. Palaya swasada siwa mapu hampa pakar empat papasan ahimam sarupa kebian kanakit namarak tandu hinam sarap hina pada hina mantra pasewa saina pasina sasa siwa nama suti mantra hinam kriyam hinam paktina maiswarya pucita mati paripurna tastui Wam Brahma Wisnu Iswara Jiwa Jiwa Manam Trilokanam Sarwa Jagat Pratistanam Sarwa Kayu Hitam Sarwa Rudarinam Sanam Wignati Sarinam Sanam Wa Manugrah Manugrah Dewa Jagan Grakam Yarjanam Sarwa Pujanam Namah Sarwa Nugrah Dewa Dewi Mahasikiatnya Gandar Malat Matam Laksmi Sikir Kayu Berwikna Sukabila Wa Mayu Wardiya Sawardi Wardi Pratnya Sukasriyo Dharma Santarawati Santu Desa Prawadaya Yata Meru Sito Dewaya Watkan Kemahitan Chandra Kudagari Yawat Yawat Pawidayum Paw Aum Diyo Santir Angkari Sam Santir Berdi Santir Rapah Santir Ausudaya Santir Istiwa Santir Brahma Santir Dewa Santir Di Paramasanti Om Santi 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 Terima kasih. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita atas perlindungan lisan yang Sobat Nusantara, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Kasupak Kemenak Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Jalil MPDI, berakhir
berakhir pula seremonial orientasi moderasi beragama bagi kelembagaan agama dan kelembagaan agama Hindu se-Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 di Gedung Kedaton Blambangan di Pura Agung Blambangan Banyuwangi. Dan selanjutnya untuk penyampaian para narasumber akan kami siarkan secara langsung, dan ikuti siaran langsung kami dari Gedung Kedaton Blambangan Pura Agung Blambangan Banyuwangi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Akhir kata, Om Santi 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 Om. Salam Rahayu 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 Sakung Dumati. Om Ulun Basuki Langgeng. Sekian, terima kasih.